Nah, menurut lo tuh cantik penting gak sih, Zui? Penting kalau Zui. Betul. Tapi di interview dulu kan Zui kalau cantik. Nyari benchmark. Pusing sekali. Baru mau mulai Lihat ngomong. aja hari ini tuh, ini CV banyak banget. 1000 mah ada kali ya. Tuh. Lu nyariin cantik apa yang gimana? Ya, tau lah. Jangan yang cantik doang Zui, yang ganteng juga. Anak mana Zui dia Zui? Ada macam tuh, ada anak kucing. Lu kalau nyari CV gitu, fokus lu nih lebih ke yang kreatif banget CV-nya, yang memang ngeditnya tuh penuh effort, atau lu prefer yang experience-nya banyak? Kalau aku ya? Iya. Kalau aku biasanya tergantung posisinya. Oke. Kalau buat sales tapi ternyata CV-nya kosongan kan gak begitu bagus. Tim kreatif misalnya gitu. Tapi nggak ada portonya juga kurang kan? Tim kreatif jadi yang nggak kreatif. Ini kurang kreatif gitu kan. Nah, kalau menurut aku itu sih tergantung posisinya. Tapi kalau gimana Nat? Kalau ya sama sih, kalau misalkan sales kan nggak mungkin ada portonya ya. Porto penjualan bisa jadi. Revenue ya. Nah itu nggak mungkin. Tapi kalau misalkan anak kreatif, anak data, anak tech, itu pasti aku akan lihat projectnya. Terus Gitu. kalau foto menurut lu matters nggak? Tergantung lagi. Nah, menurut lu tuh cantik penting nggak sih, Zui? Penting kalau Zui. Betul. Tapi di interview dulu kan Zui kalau cantik. Iya, Iya, benar. Bisa. Harus bukan bisa ya. Nah, terus kalau soal ini nih, CV, kalau kita nilai nih CV orang yang kutu loncat atau ini kayaknya loyal nih sama perusahaan. Tapi tergantung nggak sih Mas kalau itu? Iya biasanya tergantung. Biasanya kalau anak startup emang kebanyakan kutu loncat, karena kan startup ini ya kadang ada yang layoff, kadang Indeks ya ekonomi itu maksudnya kan semua perubahan bisa bisnis juga. terjadi gitu. Iya. Ya, Berarti tergantung itunya dong, apa namanya? Tergantung kayak hasil company-nya. kita interviewnya juga, kita harus baca CV-nya juga, alasan dia bisa kutu loncat tuh kenapa kayak gitu. Karena aku pernah baca research di Mas Data. Jago nih. Apa namanya? Life expectation seseorang di satu company itu di era sekarang ya, gen sekarang itu sekitar 2 tahunan di satu company. Jadi maksudnya kutu loncat itu mungkin kalau setahun atau 2 tahun sekali loncat mungkin bisa diwajarkan lah gitu. Masih Cuman bisa kalau dimaafkan. 3 bulan loncat itu mah gak lulus probation. Dia pengen pindah gitu Itu kayaknya. harus Benar juga ya, Jadi benar gitu juga sih. ya. Kalau terlalu sering juga kayaknya nggak bagus ya. Iya. Kalau terlalu jarang juga. Bisa jadi. Bulan ini sih aku ngerasa LinkedIn aku lagi banyak banget nih yang lihat gitu, Di lagi offer banyak yang Zui, di approach. Pengen di approach kali. itu ada. Tapi Tapi maksudnya posisi yang kita buka nih gitu. Oh, Ada oke. yang kandidat title-nya sama gitu. Lagi ngelihat apa namanya LinkedIn aku lagi banyak nih. Viewsnya tuh ada berapa ya? Aku tadi Waduh. baru dapat report. Atau ada yang salah sama profil picture-nya nih jadi di Bisa jadi. Tapi kan lucu ya. Itu semua kandidat yang apply. Waduh. Tapi ngomong-ngomong soal ya LinkedIn, kita kan sebetulnya banyak ya, nggak cuman kita nerima CV, tapi kita juga nge-approach kandidat gitu ya, ngobrol sama yang lebih tua, sama bocil yang baru lulus gitu, yang belum lulus. Gitu. Tapi kalau dari Mas Ron atau dari Nadine nih, sempat apa ya proses rekrutmen yang menurut kalian paling lucu gitu, ada nggak sih? Biasanya itu ada yang kalau kita interview ngangong-ngangong gitu. Gimana tuh gimana? Dia nggak tahu apa yang di-apply, company-nya apa, ya aja. Nggak ada tahu riset ya. dulu gitu Iya, loh. oke. Terus pas kayak ngabisin waktu kan akhirnya belum lagi nggak ada persiapan. Nah, apalagi kan kayak sekarang nih kita udah terbiasa dengan interview video call. Tapi masih aja tuh nggak prepare, nggak siap gitu loh. Nyari sinyalnya dulu lah, iya. terus ada yang interview belakangnya ada yang orang jualan lah, jadi nggak proper gitu. Iya. Nyebelin banget nggak sih? Aku pernah interview, ini lucu sih, ada yang lucu. Oh belum. Jadi ini maksudnya dari propertinya, maksudnya yang tadi balik lagi nggak proper, dia on cam, tapi anak baru lulus, tapi pinter. Oke. Anak IT gitu, baru lulus, backgroundnya itu spray Doraemon. Mungkin nggak? Itu mungkin apa? Background zoomnya dia enggak ya? Kayak nggak tahu ya, kayaknya itu tembok, tapi ditutupin sama dia dengan spray Doraemon. Nah untungnya anaknya tuh pinter gitu loh, pinter bisa jawab, ya jadi saya terima. Gue juga tuh pernah pengalaman nih, malah levelnya head. Oke. Head loh. Spray juga. Bukan. Filternya tuh kayak yang di planet-planet gitu. Oke. Nah, cuma ada yang background tuh yang kayak bisa gerak sendiri loh. Gengges iya, banget. iya, Jadi iya, kalau dia tahu, ngomong, tahu, ada yang tahu. loncat, ada yang Iya. gitu. Jadi kita fokus sama orangnya apa yang di belakangnya nih. Kayak ini apa tau nggak Mas? Imro Atus Yang- Oh alien. iya. Tapi dia itu emang nggak tahu Mas ada efeknya atau sengaja? Tahu, itu sengaja. Karena Biar sebelum kita mulai itu kita udah prepare dulu, udah ngobrol juga, dan sama user lagi. Oh, interview user tuh. Iya. Oke. Malu banget. Lu juga ada pengalaman nih gak sih kalau interview?
Sebetulnya nggak unik doang. Aneh. Yang ngeselin juga ada mas. Apa tuh, Zul? Jadi mungkin pertama yang unik, aku pernah nih interview mas. Hmm. Ya untuk satu posisi lah gitu. Hmm. Kita interviewnya on cam. Gitu. Oke, terus Lucu nih. Ya lumayan. Terus pas aku lagi nanya gitu, tiba-tiba kayak ada hening 1-2 detik gitu. Kenapa? Awalnya kan aku nggak aware kan, tapi pas aku lihat kamera, kan dia tuh lagi gini. Ngelamun. Lagi interview ngelamun. Aneh banget. Terus kamu nyadarinnya gimana Zuy? Terus aku kayak terus dia kayak gitu. Kayak baru gitu. Itu aneh sih. Itu menurut lu, lucu. nah nih dari pengalaman kalian nih, menurut kalian dengan pengalaman unik tadi nih, seharusnya mereka tuh kayak gimana sih? Harusnya proper lah mas, tahu lagi di interview. Maksudnya ya balik lagi tadi, maksudku jangan terlalu persiapin diri banget, tapi dari environment itu juga perlu diperlihatkan gitu, diperhitungin maksudnya. Tadi contohnya spray Doraemon, aku tahu dia serius gitu mau nutupin mungkin ya di belakangnya dia yang kurang rapi, tapi yang nggak harus spray Doraemon juga Iya, gitu. Coba One Piece lolos jadi nakama. Sama ya betul sih, kalau dari aku sebetulnya ini mas, preparationnya maksudnya kadang orang rasanya dia tuh padahal bagus, tapi karena kurang prepare tuh jadinya tegang, grogi. Kan sebetulnya dengan preparation yang lebih baik mungkin dia bisa jadi lebih tenang. Yes. Salah satu pendukung lah ya kalau Ngatur kita mau. nafas, iya benar gitu. Jadi kadang jawabannya bagus tapi aku ngeliat dia kayak benar, oh, ternyata dia enggak. Tidak benar. Iya gitu. Oke. Preparation sih Nah, kalau ini kata kan kalau kalian kan sebenarnya kita kan udah biasa lah ya untuk nilai orang gitu, terus ini cocok nggak sih sama Aruna gitu. Gua ada games. Apa tuh? main games dulu. Iya bukannya kerja itu, main games. Aduh, jam kerja ini mas. Aduh, Nah, istirahat ya. Gamesnya masih related sama kerjaan kita di rekrutmen. Nah gini kan. Lagi-lagi. Iya. Disclaimer ya, ini kita lagi cari kandidat graphic designer. Pertama nih, kandidatnya lulusan luar negeri. Terus pernah jadi sekretaris partai politik. Oke. Oke, cukup jauh ya. Terus suka nge-gym, terus tapi dia overconfident sama hasil desainnya dia. Skip. Oke. Jahat banget. Partai politik ya. Oke. Ada foto. Nih, komuknya nih. Kan Zuy sengak gue bilang. Tuh. Ya euy. Tuh. Confidence ya. Enggak kok overconfidence ganteng oke. Overconfidence Zuy. Oke, itu kandidat pertama. Sorry, ini fiktif ya teman-teman. Iya. Ini dibaca Not lagi. serius. Ini fiktif. Beneran. Soalnya beneran. Oke, yang kedua nih, ini kandidat pertama tadi kan lulusan luar negeri, pernah jadi sekretaris partai politik, suka nge-gym, overconfident nih. Yang kedua, dia lulusan teknik mesin, kerja graphic design, hobinya fashion, kemudian portofolio desainnya tuh bagus banget. Nih, komuknya nih. Iya. Teknik mesin, portonya bagus tapi graphic design. Bisa Dan dipertimbangin hobinya loh. fashion. Anaknya fashion banget. Kalau aku yes mas. Karena gini, dia mau enggak gini. Dia tuh teknik mesin belajarnya mesin. Machine learning gitu. Ya, I don't. Ya. Nah, tapi dia sebetulnya shifting ke graphic design dan ternyata portonya bagus. Maksudnya kita kan kebayang apa dia Taruh, gua ada satu kandidat lagi nih. Ada lagi. Dia fresh graduate, expected salary 50 juta, Luar biasa. pernah punya usaha percetakan spanduk, Oke. bisa CorelDRAW, Canva, Oke. dan aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung kerjaan. Komuknya ini. Oke. Aku ngedengar Canva aku oke sih. Aduh. Gak bisa sih Canva dong. Canva. Gak bisa di sini Canva. Mending dia suruh lanjutin usaha percetakannya aja mas. Benar. Iya, Pakai Canva. Iya, tapi bercetak pakai Canva. bisa jadi karena gini, dia expect 50 juta mungkin dia di Sana dapatnya 100 segitu. juta, iya, benar, Makanya benar. expect-nya Tapi kan tinggi. nggak bisa di apple to apple nih. nggak bisa benar. Sliding juga tuh. Makanya skip kan. Oh iya. Fresh grade 50 juta ya? Yes. Aku Ya, aja belum segitu aku ya. enggak. Skip. Aku 6 Oke, tahun oke. bekerja. Belum segitu. Oke. Skip. Oke. Berarti udah kelihatan ya yang akan kita pilih yang mana nih?
untuk diinterview terlebih dahulu. Oh iya. Oke. Kalau aku yang portonya bagus. Yang tadi. teknik mesin kan? Iya, walaupun secara jurusan nggak relate ya sebenarnya. Iya, cuma kan dia punya porto kan. Karena dia juga punya hobi yang masih related Passionnya juga. di fashion. Kerjanya juga Passionnya di fashion. passionnya di Fashionista, bukan fashionista. Aduh, udah mesin, fashion. Jadi aku punya game juga nih Mas. Apa tuh? Ininya ditaruh dulu. Oh iya. Biar aku bisa ngangkat. Oke. Nah jadi kalau tadi kita mesti pinter nih nyari kandidat buat apa namanya posisi yang mau kita isi. Kita juga mesti pinter nggak sih buat nyari kandidat untuk pasangan kita? Gimana Bapak Ronald yang sudah menikah? Ya, Harusnya ya. harusnya. Tapi gini mau main game sini nggak mau nggak? Boleh juga. Oke. Main dong, Jadi Berarti gua udah pasang lagi. disclaimer lagi, ini fiktif, ini buat hiburan aja. Ya, kalau kerja mulu bingung kan ya? Bingung. Pusing ya, kita hiburan Capek. dikit-dikit gitu ya. Oke, yang pertama, kaya tapi alay, humoris dan pintar bernegosiasi. Fotonya kayak gini. Nggak kayak orang kaya, nggak ya gini tapi kaya, alay, humoris, pintar bernegosiasi. Dan tidak Alay. tidak Lebih ke menunjukkan. Iya lebih ke alaynya iya, kayaknya nggak kelihatan. Masalahnya alaynya tertolong nggak nih? Oke tapi kelihatan ya pintar bernegosiasi Iya, karena iya, dari iya. komuknya nih kayaknya ini Bisa lah. iya ini mengajak banget gitu. Kayak kok nih. Nah yang kedua pekerja keras tidak punya waktu, ekonominya menengah. Coba lihat Zui. Kelihatan ya? Malah kelihatan kayaan yang gitu. tapi berarti benar dia bagus, dia apa namanya pekerja keras kan biasanya Tapi gitu. dia pekerja keras. Pekerja keras ya. Tapi ekonominya menengah. Masih menengah. Kurang keras kerjanya. Yang ketiga. Yang ketiga. Pendiam, manja, mood swing, kreatif dan inovatif. Oh, ini mirip Aing nih. Nah. Lebih cantik Zui yang ceweknya. Pendiam, Karena manja, saya gini. mood swing, kreatif dan inovatif. Nah, nggak bisa disebutin apa namanya fotonya gitu ya. Tapi kalau dari 3 nih, mungkin aku pengen nanya Mas Ron dulu deh dari 3 kategori ini. Tadi kan pertanyaannya untuk cari pasangan ya, bukan Iya. Betul, cari karyawan ya. betul. Kalau gua pasangan yang nomor 2. Oke. Berarti si pekerja keras Iya. tidak punya waktu, ekonomi menengah. Iya. Kenapa? Gue prefer untuk kita bisa build sesuatu tuh dari berbareng-bareng. Luar biasa. Itu yang gue lakuin sama Iya. istri gue. Oh, gitu. Oh, berarti istri karena istri udah- kayak gitu pacar yang beda dong. Bisa pacar juga kayak gitu. Yang pertama kali ya tuh. Oke. Tapi Mas Ronald berarti kategorinya yang kedua ya? Iya. Oke, kalau Nadine yang Aku mana? juga yang kedua sih Zui. Kenapa tuh? Karena gue males sama orang yang males kerja gitu. Oke. Karena nikah itu bukan cuman cinta doang ya Zui ya. Anjir, kelas, Ada listrik oke. yang harus dibayar, Oke. ada dapur yang harus terisi. Iya. Makanya gue butuh orang yang gue bekerja dia pun juga Dapur bekerja. kebun. Kecuali kalau Dapur harus kebun. sama-sama anak orang kaya ya, maksudnya udah ya kayak Oh, berarti bukan. tujuh-tujuran. Oh. Bukan. Oke ya. Kan dulu nih, kita ditanya mulu, Zui yang mana nih Iya, Zui nih? yang mana? Lu yang mana lu? Aduh, aku harus sama nggak ya? Tapi sebetulnya aku tuh ketiga tau. Karena fotonya enggak kan? Jadi gini, kreatif dan inovatif gini. Gimana Nat fotonya? Masalah duit biar aku lah yang cari gitu. Woi. Tapi kan ketika aku pulang ke rumah kayaknya aku pengen apa ya, orang yang ya ada yang care sama aku itu kan orang manja tuh maksudnya Oh, kamu senang sama yang clingy. ya gitu heeh. Oke. Mood swing juga kan biar pas Kayak siapa ya biar, yang manggil abang ya? Sama Meong. biar seru gitu kan apa namanya mood swing marah-marahnya biar dramanya ada lah gitu Oke. si apa hubungan ini. Nah. Kreatif dan inovatif karena sebetulnya aku pun merasa ya aku cukup gitu. Oke, udah cukup. Nggak, aku senang sama orang yang kreatif gitu. Aku senang sama orang yang kreatif. Oke. Itu kan kalau sih. ngomongin tadi udah ngomongin apa namanya untuk pasangan Kandidat. ya, kandidat yang relate sama pekerjaannya. Tapi kalau kita ngomongin Aruna, menurut teman-teman nih, apa sih kandidat yang kayak gimana, orang-orangnya gimana yang cocok kerja di Aruna? Berdasarkan apa nih Mas? Pastinya dong selain kualifikasi, kita harus cari yang culture fit. Oke. Tahu nggak nih? Oke. Values-nya Aruna apa nih? Tahu lah, Freedom. freedom. F. F. Fokus to customer. Aja. R. Respect. Oke. E. Yang baru. Apa tuh? Excellent. Excellence. Satu lagi apa ya? Entrepreneur. Oke. Entrepreneurship. Free. D. Determination. Determination. Yang O nih Nadine, khusus Nadine. Openness. Paling open. Paling open dia benar. M. Making impact. Yes. Gitu. Itu Aruna banget sih, making impact. Tipe karyawan yang gimana sih gitu yang cocok buat kerja di Aruna gitu yang niatannya membuat impact, yang determinationnya tinggi. Enggak, gini sih kuncinya gini. Determination.
Jadi gini, intinya gini sih, sepintar-pintar orang itu, sebagus-bagus profil orang itu, kalau dia nggak culture fit, nggak ada value freedomnya, kayak lu nothing lah. Anjir. Itu yang bisa bikin kultur loncat kan Mas? Iya itu Ya. benar. Tiap 3 bulan tuh nggak fit. Nggak fit, gak ada yang fit. Terus yang salah dianya gitu. Yang salah tuh Bukan orang. culture-nya. It's not you, it's me. Iya, karena kan banyak juga tuh ya, kalau gue perhatiin orang-orang yang secara kualifikasi dia cocok, terus orangnya juga pinter, Ya, rajin menabung. Iya, benar. tapi masih menengah. Tapi secara culture fit nggak cocok sama si budaya di perusahaan itu gitu loh. Jadi dia juga struggle untuk bisa stay di company itu gitu loh. Jadi kan kayak ya percuma juga lo kerja tapi lo nggak nyaman gitu. Oke. Pengen tahu kalau menurut Nadine dan Mas Ronald gitu, bagian nego gaji ini tuh gimana ya supaya nego dengan etika atau gimana sih sebetulnya yang bagus dalam proses ini dari dari sisi kandidat gitu ya, karena kan kalau dari kita ya gitu aja kita menawarkan gitu ya, tapi ketika misalnya kandidat mau coba nego, mau coba apa sih yang mesti dia pertimbangkan dan yang mesti dia utarakan gitu. Silakan Bapak. Iya, kalau gue dari sudut pandang sebagai seorang recruiter, wakilan dari company, kita harus wise juga sih, harus bijak, dan kita harus terbuka. Jadi kalau menurut gue kuncinya salah satunya itu terbuka, kitanya terbuka, rate-nya kita tuh seperti apa, supaya proses yang udah berjalan panjang itu nggak sia-sia gitu loh. Si kandidat juga harus terbuka dan tahu diri gitu loh. Betul, tahu diri nggak itu? Gimana coba kayak tahu diri ini. Karena Pengalaman enak nih. saya banyak yang menyikapi kandidat yang cukup tidak tahu diri gitu. Oke, gimana tuh nggak tahu dirinya? Karena gini, karena aku mau nanya dulu, karena ada case kadang ada nih fresh grad yang ya dia taunya gaji di luaran mungkin benchmark dari Iya, internet gitu. iya. Jadi kadang-kadang ada fresh grad yang minta gajinya tinggi juga kan gitu. Nah, mungkin nyambung nggak sama yang tadi pengen coba diceritain tuh Iya, kalau punya. nyambung. Ini bukan cuma untuk fresh graduate doang ya, tapi yang experience pun kadang juga suka seperti itu gitu. 50 juta. Nah. Nggak, karena kan mereka sebetulnya ketika apply dan ketika interview kita jelasin ya requirement-nya tuh apa aja sih, terus job desk-nya tuh kira-kira akan seperti apa. Ketika interview kan kita sama-sama tukar pikiran lah atau sama-sama tukar informasi gitu, dimana kita tahu oh ini orang pernah berpengalaman di A yang emang kita butuhin, atau ini orang memang belum berpengalaman nih tapi memang bagus. Nah kadang tuh orang-orang yang memang belum expert di bidang itu ya, atau misalkan belum ada pengalaman sesuai dengan kebutuhan kita, itu kadang yang mereka suka mintanya itu tadi terlalu jauh dan maksudnya nggak sesuai lah sama kapasitasnya, itu kadang seperti itu. Nah, sarannya gimana berarti? Saran dari aku, saran dari aku biasanya aku balikin lagi. Biasanya aku akan infokan ini kan based on hasil interview baik dari HR dan user. Itulah kenapa perlunya user, karena user yang lebih ngerti kan. Mengukur teknis ya. Betul. Okay. Biasanya aku akan balikin lagi secara teknis memang belum yang gimana-gimana banget, tapi memang ada potensinya ke situ. Makanya dari kita nawarinnya segini. Itu sih dari user sih sebetulnya yang apa sih ngebantu gitu. Kemarin kita juga buat kan salah satu proyeknya kita gimana orang-orang bisa lebih gampang cari tahu lowongan di Aruna. Oh, apa tuh? Yang kamu kerjain. Oh iya. Thank you. Berapa bulan nih? Berapa bulan ya? Makasih ya Joy. Ya, kan kita kan sekarang udah ada tuh salah satu wadah untuk orang di luar sana yang pengen gabung jadi nakama. Kita ada aruna.id dan di situ kita masuk ke karirnya dan di situ udah ada tuh info-info lowongannya. Oke. Memudahkan juga kan. Jadi Posisi apa aja yang kita buka ada ya. pernah nggak sih kalau kita ngelihat di akun Iders itu di Aruna Indonesia atau Nakama, gimana sih gabung sama Nakama, gimana sih caranya? Itu banyak banget pertanyaan sampai ada yang nge-DM, terus ada yang komen gitu tuh. Nah, di sekalian promo ya. Menjawab pertanyaannya Mas ya. Jadi bisa lihat di aruna.id terus pilih karir. Nah, di sana tuh ada tuh lowongan yang lagi dicari di Aruna gitu. Susah nggak sih Mas kalau ngelamar lewat situ? Gampang. Parah. Dan parah. Nggak berbayar kan ya? Nggak berbayar dan gitu. Kalau di berbayar berarti ada sesuatu. Gitu. Sorry. Kayaknya gue ada bentar lagi mau interview, jadi gue Udah duluan. masuk. Aku sebentar lagi mau interview tapi di luar. Ikut. Enggak bohong bercanda. Ikut dong. Udah mau masuk juga tau. Iya. Yaudah ya, sip. Oke ya. Thank you. Bye. Udah ada. Udah ada aja. Jadi langsung pulang.